Balas dendam Murong Yu datang dengan ganas dan cepat. Begitu dia mulai, ada korban terus-menerus. Selain Dewa Abadi Sembilan Surga itu, anggota Istana Sekte Iblis juga memiliki pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Abadi. Setengah hari, hanya dalam setengah hari, 10 Raja Peri telah jatuh dari Sekte Iblis, dan ada banyak ahli di alam abadi Sembilan Surga yang mendalam. Bahkan dengan Gong Xiang dan Gong Hong yang kuat di ranah Raja Abadi, orang-orang dari Sekte Iblis tidak bisa tidak jatuh. Bajingan, Gang Gong Xiang bergegas ke depan Raja Abadi yang terbunuh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung keras. Balas dendam Murong Yu benar-benar aneh dan cepat. Di Gunung Fengtian, bahkan jika dia sekuat dia tidak dapat mendeteksi keberadaan Murong Yu. Benar-benar aneh. Ini tanpa sadar membuat mereka menebak bahwa Murong Yu memiliki senjata ajaib yang dapat menahan orang yang masih hidup. Tapi, bagaimana dengan itu? Mereka tahu itu dan tidak dapat membantu Murong Yu, lagi pula, mereka tidak dapat menemukan Murong Yu di Hetu Luoshu. Semua orang dari Sekte Iblis akan mati. Di gunung tinggi di depan, 9 karakter berdarah di bawah sinar matahari sangat tragis tetapi menakutkan. Ini ditulis dengan darah Raja Iblis yang kuat, Raja Abadi. Tentu saja lengan Murong Yu. Melihat pemandangan ini, Gong Xiang dan Gong Hong tidak bisa menahan amarah, sementara para murid Sekte Iblis di alam lain sedikit kedinginan. Sudah lama sejak balas dendam Murong Yu dimulai, tetapi 11 Raja Abadi telah terbunuh, dan yang lainnya yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal di 9 surga abadi yang mendalam. Ini mengejutkan mereka, karena takut giliran mereka berikutnya. Terutama setelah melihat 9 karakter pembunuh ini, mereka tidak ragu bahwa mereka juga akan mati di Gunung Fengtian. Semua orang berkumpul, aku ingin melihat apakah dia benar-benar sekuat itu. Gong Xiang sangat marah dan memberi perintah untuk berkumpul. Sebelum itu, Gong Xiang memerintahkan mereka untuk menyebar, mencari Murong Yu, dan ingin menarik Murong Yu untuk membunuhnya. Namun, dia menemukan bahwa Murong Yu terangsang, tetapi mereka yang terbunuh, bukan Murong Yu. Paman, mengapa kita tidak meninggalkan Gunung Fengtian? Seorang Raja Peri tiba-tiba berkata kepada Gong Xiang. Lancang, Gong Xiang tiba-tiba menjadi marah, dan aura kekerasannya meledak dengan ganas, langsung memaksa Raja Abadi, dan langsung meledakkan Raja Abadi itu. Bagaimana kita bisa pergi jika kita belum menemukan apa yang kita inginkan? Jika kita pergi, bukankah itu berarti Sekte Iblis kita takut pada bocah bajingan itu? Bagaimana mungkin keberadaan seperti semut mengancam kita? Kalian adalah iblis. Murid Zong, salah satu dari 3 raksasa di dunia peri, bagaimana kamu bisa takut dengan keberadaan seperti semut itu? Mendengarkan kata-kata Gong Xiang dengan kemarahan yang tak tertandingi, semua murid Sekte Iblis terdiam. Namun, mereka tidak setuju dengan itu di dalam hati mereka. Kamu adalah kaisar abadi setengah langkah, tentu saja kamu tidak takut, tetapi kekuatan kita mungkin terbunuh oleh semut di matamu. Seseorang yang dapat membunuh Raja Abadi, mungkinkah dia seekor semut? Tentu saja, ini adalah apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Jika mereka berani berbicara, Gong Xiang kemungkinan besar akan membunuh mereka di tempat. Namun, Gong Xiang meminta mereka untuk berkumpul, dan tindakan seperti itu juga membuat mereka menghela napas lega. Gong Xiang dan Gong Hong, 2 Raja Abadi, berjaga di samping. Pihak lain ingin membunuh mereka, tetapi itu sangat sulit. Setidaknya, mereka tidak akan terbunuh dengan mudah. Namun, segera, mereka kecewa. Karena, tepat setelah mereka berkumpul, Murong Yu muncul lagi, dan kali ini dia muncul, dia langsung mengambil nyawa beberapa dewa mendalam 9 surga. Bajingan, Gong Xiang sangat marah, dan menghancurkan kekosongan tempat Murong Yu muncul dengan telapak tangan, dan bahkan memusnahkannya. Namun, Murong Yu telah lama menghilang. Karena Murong Yu berada dalam kegelapan, mereka berada dalam cahaya. Kali ini, serangan diam-diam terhadap Murong Yu sama sekali tidak meninggalkan dunia Hetu Luoshu. Itu hanya membuka dunia Hetu Luoshu, meluncurkan serangan yang kuat, dan langsung membunuh beberapa dewa mendalam 9 surga. Namun, setelah serangan diam-diam ini, Murong Yu tidak dapat melanjutkan serangan diam-diam. Karena Gong Xiang dan Gong Hong telah menutupi dunia dengan pikiran spiritual yang besar. Begitu Murong Yu muncul, mereka akan mengantarkan pukulan yang mengerikan.
Mereka adalah Raja Abadi, dan Gong Xiang bahkan merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi setengah langkah. Jika dia menahan pukulan seperti itu, bahkan tubuh fisik Mu Rongyu yang mencapai tingkat senjata abadi tahap ke-8 tidak dapat menahannya. Tentu saja, Mu Rongyu juga tidak perlu mengambil risiko ini. Dalam buku Hetu Luo, setelah melihat ratusan orang kuat dari Sekte Iblis berkumpul bersama, sudut mulutnya tidak bisa menahan cibiran. Auzu.com orang-orang ini berkumpul bersama. Jika tidak ada dua raja surgawi seperti Gong Xiang dan Gong Hong, Mu Rongyu pasti akan mengorbankan Qian Kun Yin Yang Ding dan membakarnya sampai mati. Namun, pengorbanan Universe Yin Yang Ding mungkin tidak efektif sekarang. Tetapi Mu Rongyu lebih dari sekadar metode ini. Semua berkumpul bersama, aku akan membiarkanmu merasakan rasa kesedihan merah muda sekarang. Mu Rongyu mencibir, dan kesedihan merah muda yang samar dan hampir tak terlihat diam-diam keluar dari Hetu Luoshu, melarikan diri ke tempat semua orang di Sekte Iblis berkumpul. Pink Sorrow adalah gas berwarna merah muda. Namun, jika gas merah muda itu muncul tiba-tiba, pasti akan membuat Gong Xiang dan yang lainnya waspada. Oleh karena itu, Mu Rongyu mengencerkan Pink Sorrow dalam jumlah banyak dan perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh Gong Xiang dan yang lainnya. Ratusan orang berkumpul bersama, dan area itu tidak luas. Oleh karena itu, Mu Rongyu dengan cepat mengepung mereka, termasuk kedua Raja Peri itu. Setelah menyentuh mereka, Pink Sorrow yang hampir transparan dan tidak berwarna itu mulai perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh mereka, dan menembus ke arah ruang jiwa mereka. Karena karakteristik Pink Sorrow, tidak seorang pun akan dapat menyadari ketidaknormalan itu sebelum itu terjadi. Oleh karena itu, setelah sehari berlalu, tidak seorang pun dari Gong Xiang dan yang lainnya menyadari sesuatu yang aneh. Sudah seharian, dan pihak lain tidak muncul, apakah dia seharusnya pergi? Seorang dewa mendalam 9 surga akhirnya tidak tahan untuk mengatakannya. Mungkin dia mengintai dalam kegelapan menatap kita, dan begitu dia melihat kita menyebar, dia akan bergerak lagi, kata dewa mendalam 9 surga lainnya. Semua orang mengerutkan kening. Jika memang benar seperti yang mereka katakan, maka mereka tidak akan berani meninggalkan Gong Xiang dan Gong Hong sama sekali, dan mereka tidak akan dapat menemukan apa yang mereka inginkan. Kecuali mereka meninggalkan Gunung Fengtian dan kembali ke Sekte Iblis. Kalau tidak, Mu Rongyu akan selalu menggigit mereka dari belakang seperti ular berbisa. Hei, Gong Hui, ada apa denganmu? Tidak akan berhasil setelah minum afrodisiak. Tiba-tiba, seorang abadi tingkat 9 melihat Gong Hui yang ada di sampingnya tiba-tiba memerah, dan matanya penuh dengan hasrat, seolah-olah dia telah minum afrodisiak. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Aku merasa ada yang tidak beres. Sepertinya aku benar-benar minum afrodisiak. Gong Hui dengan enggan menekan kegelisahan dan hasrat di dalam hatinya, dan berkata dengan sedikit cemas. Gong Hui, apakah kamu makan sesuatu yang salah di sini? Seorang Raja Peri berkata dengan suara yang dalam. Dalam situasi Gong Hui, salah satunya adalah seseorang memberi mereka obat, dan yang lainnya disebabkan oleh makan sesuatu secara tidak sengaja. Aku tidak makan apa-apa, Gong Hui membela, wajahnya memerah. Wen Li, tidak bisakah kau makan sesuatu? Pada saat ini, Wen Li di alam abadi mendalam 9 surga juga mengalami situasi yang sama seperti Gong Hui. Satu orang memakan sesuatu secara tidak sengaja, jadi bagaimana dengan dua orang? Tidak bisakah keduanya memakan hal yang sama, kan? Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Sekte Iblis menjadi waspada. Mungkinkah orang itu meracuni kita? Jadi semua orang mulai memeriksa. Namun, mereka menemukan bahwa tidak ada yang aneh dengan mereka. Kedua orang ini terlalu lemah. Mu Rongyu di Hetu Luoshu melihat bahwa kedua orang itu mulai melakukan serangan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan sedikit tidak nyaman. Mereka mungkin sudah waspada, dan tidak akan berhasil jika terus seperti ini. Kalau begitu, dosisnya tinggal ditambah saja. Mu Rongyu mencibir dalam hatinya dan mulai menutupi kesedihan merah muda itu dengan seluruh kekuatannya. Angin kencang bertiup, dan sekelompok kabut merah muda tiba-tiba muncul di area ini, menutupi semua orang di Sekte Iblis. Kabut merah muda yang tiba-tiba. Semua orang tercengang. Semua orang menahan napas, ada yang salah dengan kabut ini, kata Gong Hong dengan suara yang dalam.
Mendengar ini, semua orang langsung menahan napas. Bahkan, sebelum Gong Hong bisa berbicara, sebagian besar dari mereka sudah menahan napas. Ah, aku tidak tahan lagi. Gong Hui, yang pertama kali menyerang, tidak bisa menahannya saat ini. Dia meraung dan langsung menyerbu ke arah Dewa Mendalam 9 surga di sebelahnya. Tidak mungkin, siapa yang bisa membiarkan tidak ada wanita di sini. Dia hanya bisa memulai dengan seorang pria. Gong Hui, apa yang kamu lakukan? Dewa Mendalam 9 surga yang diserbu oleh Gong Hui tercengang, dan dengan cepat mundur. Namun Gong Hui kembali berlari menghampirinya. Gong Hui, bangun. Seorang raja abadi dari Sekte Iblis langsung menahan Gong Hui, namun meski begitu, Gong Hui terus meraung, dan kulit di tubuhnya menjadi semakin merah, seolah-olah akan mengeluarkan darah. Raungan, raungan, raungan. Ketika Raja Abadi mengendalikan Gong Hui, kematian merah muda Dewa Mendalam 9 surga yang tak terhitung jumlahnya juga meletus. Satu persatu, wajahnya memerah, napasnya pendek, matanya dipenuhi nafsu, dan dia mulai menerkam orang-orang di sekitarnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua malapetaka merah muda Dewa Mendalam 9 surga dari Sekte Iblis meletus. Gong Xiang terkejut, meraih Dewa Mendalam 9 surga dan mulai memeriksanya. Namun, dia ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengetahui racun apa yang ada di dalam orang ini. Dia hanya melihat tubuh abadi mendalam 9 hari yang tersisa, setiap inci otot, setiap tetes darah terbakar. Apakah itu langsung bekerja pada jiwa? Gong Xiang terkejut dan memasuki jiwa Dewa Mendalam 9 surga. Seketika ia merasa ngeri melihat jiwa dari makhluk abadi yang mendalam selama 9 hari ini pun ikut mendidih dan terbakar. Di ruang jiwa, jiwa Jiu Tianxuan Xian memancarkan cahaya merah, dan Gong Xiang bahkan secara langsung melihat bahwa jiwa Jiu Tianxuan Xian seperti tubuh mereka, penuh darah, seolah-olah mengeluarkan darah. Melihat pemandangan ini, Gong Xiang langsung terkejut, dan pada saat yang sama dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Hati-hati dengan jiwamu." Ketika dia berteriak, dia dengan cepat menarik diri dari ruang jiwa Jiu Tianxuan Immortal, dan pada saat berikutnya dia memasuki ruang jiwanya. Tiba-tiba, dia terkejut. Karena dia melihat bahwa jiwanya juga mulai mendidih, memancarkan cahaya merah keinginan. Hanya karena kekuatannya yang kuat sehingga meskipun jiwanya diserang oleh Ping Soro, itu tidak segera terjadi, seperti halnya para abadi mendalam 9 hari itu. Minumlah. Para abadi mendalam 9 hari yang telah menyerang terus-menerus meraung saat ini, mata mereka merah, mata mereka kabur, dan mereka terus-menerus merobek pakaian mereka penuh dengan keinginan, dan pada saat yang sama mereka menerkam orang lain di dekatnya. Gong Xiang bahkan melihat beberapa orang kuat di alam Raja Abadi juga seperti ini. Ini mengejutkannya. Semuanya, keluar dari jangkauan gas merah muda, keluarkan racun dalam tubuh dan jiwa. Gong Xiang meraung, sosoknya bergoyang, dan dia terbang ke kejauhan, meninggalkan kesedihan merah muda itu jauh dalam jangkauan. Tetapi bagaimana mereka yang telah jatuh ke neraka mendengarnya? Merasa tidak berdaya, Gong Hong menamparkan semua orang ini sambil pergi. Hanya saja akal sehat orang-orang ini telah kewalahan, dan mereka hanya memiliki keinginan dalam pikiran mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghilangkan kesedihan merah muda di tubuh mereka. Mereka hanya tahu bahwa mereka dapat mencari hal-hal lain yang dapat membuat mereka melampiaskan keinginan mereka. Apa? Tiba-tiba, Gong Hui menjerit-menjerit, dan kemudian perlahan jatuh ke tanah, tidak ada suara lagi. Akibatnya, Gong Hong terkejut, dan rohnya menembus ke dalam tubuh Gong Hui, dan segera dia menemukan bahwa jiwa Gong Hong telah dimusnahkan. Gong Hong terkejut, dan menghilang ke tempat yang sama dalam sekejap, muncul di kejauhan, duduk dan mulai mengusir kekuatan di tubuhnya. Dan para Jiu Tianxuan Xian dan Raja Peri yang terperangkap dalam kesedihan merah muda itu mulai melakukan berbagai pertunjukan yang tidak sedap dipandang. Beberapa dua pria mulai terjerat bersama, melakukan hal-hal yang hanya dapat dilakukan antara pria dan wanita, dan beberapa bahkan merampas lingkungan sekitar. Beberapa binatang buas, beberapa memeluk pohon besar, dan beberapa hanya jatuh di atas batu-batu besar dan terlibat. Semua jenis yang tidak sedap dipandang. Semua jenis kecabulan. Pada saat ini, kecuali kematian merah muda dari dua Raja Abadi, Gong Xiang dan Gong Hong,
yang belum terjadi, semua yang lain telah terjadi. Orang-orang ini, kecuali untuk menemukan seorang wanita, mendamaikan Yin dan Yang, atau menyelamatkan Murong Yu, jika tidak, bahkan jika mereka melampiaskannya, mereka pasti akan mati. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu hanya menyaksikan semua ini dengan dingin. Kegilaan dan percabulan orang-orang ini disebabkan olehnya sendiri, tetapi orang-orang ini pantas mati. Meskipun mereka tidak secara langsung menyakiti mereka. Namun, sejak Gong Xiang hampir membunuh Yu Mengqing, seluruh sekte iblis adalah musuh Murong Yu dan target Murong Yu. Hetu, kunci Gong Hong dan Gong Xiang, dan bunuh Gong Hong terlebih dahulu. Murong Yu langsung meninggalkan serangan terhadap Dewa Mendalam 9 Surga dan Raja Abadi ini. Karena orang-orang ini akan mati tampaknya. Dan alasan mengapa Gong Hong ditemukan alih-alih Gong Xiang adalah karena kekuatan Gong Hong relatif rendah, sehingga Murong Yu akan lebih yakin untuk membunuhnya. Adapun Gong Xiang, dia juga tidak bisa meninggalkan Gunung Fengtian, Murong Yu sudah memiliki hati yang membunuh terhadapnya. Pada saat Murong Yu menemukan Gong Hong, kesedihan merah muda Gong Hong sudah muncul, dan kulitnya mulai mengeluarkan darah merah, dan napasnya terengah-engah seperti sapi. Gong Hong, rasa kesedihan merah muda itu enak. Jangan mencoba untuk menyingkirkannya. Kecuali kamu dapat menemukan seorang wanita untuk mendamaikan Yin dan Yang atau aku akan menyelamatkannya sendiri, kamu pasti akan mati. Saat berbicara, daerah di dekatnya telah dikuasai oleh kematian merah muda. Gong Hong berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan kematian merah muda di jiwanya. Seperti yang dikatakan Murong Yu, dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Sebaliknya, dia melihat bahwa jiwanya menjadi semakin merah, dan dia diserang semakin parah. Ketika dia mendengar Murong Yu berbicara, dia langsung kehilangan akal sehatnya. Akibatnya, kesedihan merah muda yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuhnya dan sekali lagi memasuki ruang jiwa. Dalam sekejap, jiwanya diserang lebih parah, semakin mendidih, semakin merah. Hasrat dalam hati Gong Hong semakin kuat, dan akal sehatnya pun cepat musnah. Auzu.com, siapa gerangan kau? Gong Hong meraung, menepuk-nepuk dengan telapak tangan, dan langsung memotret segala sesuatu dalam radius ribuan mil. Namun, Murong Yu berada di dunia Hetu Luoshu, dan serangan Gong Hong tidak berpengaruh padanya. Karena Hetu Luoshu tidak lagi berada dalam jangkauan serangannya, kekuatan Gong Hong tidak dapat membombardir Hetu Luoshu. Aku hanya orang tanpa nama. Mungkin kau akan merasa tidak rela. Mengapa aku harus membunuhmu? Seorang Luo Tianxiang dapat membunuhmu. Apakah kau merasa tidak rela? Namun, sejak Gong Xiwen menyerangku, sekte iblismu ditakdirkan untuk tidak pernah mati bersamaku. Dan saat Gong Xiang hampir membunuh istriku, sudah ditakdirkan bahwa sekte iblismu akan dicabut olehku. Haha, Gong Hong tertawa terbahak-bahak, apa yang kau lakukan? Kau ingin menghancurkan sekte iblis. Sekte iblisku adalah salah satu dari 3 raksasa di dunia peri. Bahkan jika kau membunuh kami hari ini, sekte iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun dunia peri itu besar, tidak ada tempat untukmu. Gong Hong mencibir. Aku hanya di alam Luotian, dan aku bisa membunuh kalian para raja abadi. Itu adalah kaisar abadi setengah langkah. Dan ketika aku mencapai alam 9 surga abadi yang mendalam, alam para raja abadi, maka aku hanya perlu pergi ke sekte iblis. Beberapa kesedihan merah muda berikutnya, Gading, sekte iblismu sedang menunggu untuk menikmati pesta keinginan. Murong Yu mencibir, ini sebenarnya yang ada dalam pikirannya. Petik 2. Kau tidak sabar menunggu hari itu. Kau akan segera dibunuh oleh sekte iblis yang kuat. Gong Hong tertawa terbahak-bahak. Aku baru berlatih kurang dari 10.000 tahun. Selama aku membunuhmu, aku akan bersembunyi, dan ketika kekuatanku menjadi lebih kuat, aku akan menghancurkan sekte iblis. Bahkan jika aku tidak dapat mencabut sekte iblis, selama aku secara parah menyerang sekte iblis dan percaya pada istana peri, Yu Shengmen sangat senang melihat pemandangan ini. Kata Murong Yu ringan. Gong Hong, tahukah kamu mengapa aku memberitahumu begitu banyak? Bukannya aku bosan, tetapi aku tidak tega melihatmu mati di usia muda. Jika kamu berjanji untuk menyerah padaku, aku akan membantumu menghilangkan rasa sakit. Bahkan, kamu masih memiliki kesempatan untuk menjadi dewa di masa depan. Gong Hong terdiam.
Murong Yu menyuntikkan kekuatan kehidupan ke dalam tubuh Gong Hong, membuatnya tetap terjaga untuk sementara waktu. Sebelumnya, dia membaca ingatan seorang Raja Peri dari Sekte Iblis, dan tahu bahwa Gong Hong tidak kuat di istana, bahkan jika dia adalah orang kuat di alam peri, karena dia tidak berhubungan langsung dengan istana, atau bahkan sampingan. Gong Hong biasanya mengkritik hubungan itu dan tidak dapat digunakan kembali. Tetapi Murong Yu ingin mengembangkan kekuatannya sendiri sekarang, ia harus mengumpulkan sejumlah besar orang kuat. Oleh karena itu, ia ingin menaklukkan Gong Hong, Raja Abadi. Karena ia tahu bahwa Gong Hong sebenarnya adalah seorang yang berbakat. Aku tidak akan mengkhianati Sekte Iblis, aku lebih baik mati. Gong Hong berkata dengan marah. Jika kau mati, kau akan mati, tetapi jika kau mengikutiku, aku berjanji, selama aku tidak jatuh, kau akan memiliki harapan untuk menjadi dewa. Meskipun harapan ini tidak besar, setidaknya aku memberimu harapan. Aku juga tahu bahwa jika kau terus berada di dalam Sekte Iblis, Kaisar Abadi berada pada batasnya, dan aku menduga bahwa dengan sumber daya yang kau dapatkan, masih menjadi masalah untuk menerobos ke alam Kaisar Abadi sebelum akhir kehidupan. Gong Hong terdiam lagi, dan Murong Yu mengatakan yang sebenarnya. Namun, keinginannya untuk mengkhianati Sekte Iblis membuatnya ragu-ragu. Tentu saja, ini mungkin dilakukan dengan keraguan. Jika aku mengkhianati Sekte Iblis dan menyerah padamu, aku akan dikejar oleh Sekte Iblis selamanya. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menyembunyikannya lama-lama. Gong Hong tahu kengerian Sekte Iblis dan metode mengerikan yang digunakan terhadap para pengkhianat. Meskipun Sekte Iblis kuat, aku bukan vegetarian. Selama kamu menyerah padaku, aku bisa menjamin keselamatanmu. Menyerah atau mati, hanya di antara pikiranmu, selama aku melonggarkan penindasan kesedihan merah muda, jiwamu akan meledak dalam sekejap. Bisakah kamu benar-benar menjamin keselamatanku? Gong Hong bertanya lagi. Jika dia menyerah pada Murong Yu, dia akan dibunuh oleh Sekte Iblis, lebih baik mati sekarang, dan tidak perlu menanggung nama pengkhianat. Murong Yu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa menjamin bahwa kamu tidak akan dibunuh oleh Sekte Iblis. Jika memang begitu, maka aku memilih untuk menyerah. Tapi aku tahu, ini bukan masalah satu kalimat, kan? Aku butuh jiwaku. Gong Hong berkata dengan sangat lugu, sangat akrab. Pada saat yang sama, sambil berbicara, dia mengeluarkan jejak jiwanya dan menyerahkannya kepada Murong Yu. Murong Yu tersenyum dan mengangguk, dan setelah menerima jiwa Gong Hong, dia memurnikan kesedihan merah muda di tubuhnya. Dia tidak hanya memiliki kekuatan hidup, tetapi kesedihan merah muda itu diciptakan olehnya. Memurnikannya hanya masalah bernapas. Gong Hong, sekarang bergabunglah denganku untuk membunuh Gong Xiang. Melihat Gong Hong yang masih pucat, Murong Yu berkata dengan penuh pembunuhan. Gong Hong mengangguk, lalu naik ke udara, dan terbang ke arah Gong Xiang. Saat dia melayang ke langit, Murong Yu kembali memasuki dunia Hetu Luoshu, dan pada saat yang sama, dunia Hetu Luoshu berubah menjadi debu kecil yang menempel di pakaian Gong Hong. Pada saat ini, Gong Xiang, duduk bersila di sebuah gua di Gunung Fengtian, berusaha keras untuk menyingkirkan kematian merah muda di jiwanya. Namun, kesedihan merah muda tidak dapat diusir sama sekali, bahkan jika dia kuat. Oleh karena itu, pada saat ini, seluruh tubuhnya memerah dengan darah, dan jiwanya mendidih dengan ganas. Saudara Gong, saya punya cara untuk mendetoksifikasi, bisakah saya masuk? Pada saat ini, suara Gong Hong tiba-tiba terngiang di telinganya. Gong Xiang adalah alam puncak tahap akhir Xianjun, setengah langkah Xiandi. Dan Gong Hong hanya berada di tahap tengah Raja Peri, dan perbedaan kekuatan keduanya sangat besar, jadi Gong Hong biasanya memanggil Gong Xiang sebagai seniornya. Pada saat ini, ketika Gong Xiang mendengar suara Gong Hong, dia langsung senang, dan berkata tanpa ragu, masuklah. Dalam benak Gong Xiang, dia sama sekali tidak pernah meragukan Gong Hong. Bagaimanapun, Gong Hong adalah Raja Abadi yang kuat dari Sekte Iblis, bagaimana dia bisa dengan mudah mengkhianati Sekte Iblis? Sekte Iblis memperlakukan pengkhianat mereka, itu memicu kengerian yang mutlak. Oleh karena itu, Gong Xiang tidak pernah berpikir bahwa Gong Hong telah menyerah kepada Murong Yu saat ini. Setelah menerima penerimaan Gong Xiang, Gong Hong berjalan ke dalam gua ini. Gong Xiang menatap Gong Hong,
dan dia menemukan bahwa wajah Gong Hong tidak memiliki kemerahan berdarah, matanya jernih, dan dia tidak bingung oleh keinginan. Gong Xiang langsung gembira, Gong Hong jelas sudah melakukan detoksifikasi saat ini, dia benar-benar mengira Gong Hong punya cara untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri. Karena dengan kekuatannya, hampir mustahil untuk menekan kesedihan merah muda. Bahkan lebih tidak mampu untuk menyingkirkannya. Di dalam Hetu Luoshu, mata Murong Yu sedikit menyipit, cahaya dingin di matanya terus berkedip, dan bahkan niat membunuh sekecil apapun meledak. Di Hetu Luoshu, dia bisa melihat situasi di luar, tetapi orang-orang di luar tidak dapat menemukannya, bahkan tidak dapat menemukan Hetu Luoshu. Oleh karena itu, Murong Yu dapat bertindak tidak bermoral tanpa menekan niat membunuhnya. Gong Hong, apa yang bisa kamu lakukan untuk detoksifikasi? Gong Xiang berkata dengan nada khawatir, menatap Gong Hong. Gong Hong, mendekatlah, tunggu perintahku, begitu aku mengatakan serang, kamu akan segera mengeluarkan kekuatan terkuat untuk menyerang Xiang Gong Xiang. Murong Yu dalam buku Hetu Luo langsung mentransmisikan ke Gong Hong. Gong Hong cuanyin menanggapi, dan kemudian bergerak mendekati Gong Xiang. Melihat Gong Hong tidak menjawab, sebaliknya, dia mendekatinya, Gong Xiang mengerutkan kening tanpa sadar. Namun, masih tidak ada keraguan. Gong Hong, bagaimana tepatnya kamu melakukan detoksifikasi? Gong Xiang bertanya dengan suara yang dalam lagi. Kakak senior Gong, itu seharusnya kebetulan, tetapi itu adalah teknik yang aku pelajari sebelumnya. Selama proses detoksifikasi, aku secara tidak sengaja membalikkannya, dan kemudian aku menemukan bahwa itu berhasil. Gong Xiang sangat gembira, bisakah kamu mengajarkan teknik ini kepadaku? Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Gong Hong sedikit mengernyit, melangkah mendekati Gong Xiang lagi, lalu berkata, bukannya aku menolak untuk mengajarkannya, tetapi butuh waktu untuk berhasil mempraktikkan latihan ini. Lebih baik aku membantu saudara itu mendetoksifikasi dirimu secara langsung. Bagaimana menurutmu? Sambil berbicara, Gong Hong melangkah maju lagi dan sudah datang di depan Gong Xiang. Gong Xiang merenung sejenak. Jika memang itu yang dikatakan Gong Hong, dia benar-benar belum sempat berlatih. Aku khawatir jika dia belum berhasil dalam kultivasinya, kematian merah muda akan membunuhnya. Itu hanya bisa terjadi. Gong Xiang mengangguk dan memberi isyarat kepada Gong Hong untuk mempersiapkan detoksifikasi lainnya. Gong Hong mengangguk, datang ke Gong Xiang dan duduk bersila, lalu meletakkan tangannya di punggung Gong Xiang. Di dunia Hetu Luoshu, mata Murong Yu bersinar tajam, dan dia memberi isyarat kepada Xiao Zi di sebelahnya. Pada saat yang sama, dia membuka Hetu Luoshu dengan tenang. Wajah Xiao Zi penuh dengan kegembiraan. Saat Hetu Luoshu dibuka, sebuah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan langsung menghantam tubuh Gong Xiang. Hampir saat Xiao Zi melepaskan tembakan, Murong Yu secara bersamaan mengirimkan suara ke Gong Hong, lakukan. Sambil mengirimkan suara, Murong Yu bahkan menusukkan 100 burung ke arah tombak Phoenix, yang telah menutupi api Yin dan Yang. Sebuah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan langsung muncul di gua dan langsung memenjarakan Gong Xiang. Gong Xiang terkejut, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Setelah bereaksi, dia ingin menjalankan kekuatan itu, tetapi dia ngeri mendapati bahwa kekuatannya telah dipenjara. Pada saat yang sama, Gong Hong mengulurkan tangan di belakang punggungnya, tetapi pada saat ini, kekuatan yang mengerikan meledak. Melalui tangan Gong Hong, kekuatan itu menyerbu ke tubuh Gong Xiang seperti air pasang. Hampir pada saat yang sama, tombak hitam menembus kehampaan dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi, menembus kehampaan yang tak berujung, dan menusuk tubuh Gong Xiang dengan ganas. Gong Xiang tiba-tiba marah. Dia bodoh dan tahu bahwa dia telah diperhitungkan. Dan itu masih dihitung oleh Gong Hong. Gong Hong, kau mencari kematian. Gong Xiang meraung. Namun, kekuatan ofensif mengerikan Gong Hong dan Murong Yu yang menjawabnya. Apa? Gong Xiang tiba-tiba meraung, dan kekuatan yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Kekuatan yang mengerikan itu meledak seperti air pasang, dan segera menerbangkan Gong Hong keluar, membantingnya langsung ke gunung. Namun, dia juga dikejutkan oleh kekuatan besar Gong Hong, menyemburkan darah, dan sudah terluka. Kakak, kekuatannya terlalu kuat, aku tidak bisa memenjarakannya. Ini, kata Xiao Zi.
Pada saat yang sama, tangan kecilnya terus-menerus melambai, dan mereka memainkan gelombang kekuatan, ingin mengurung Gong Xiang lagi. Kekuatan Gong Xiang terlalu kuat, kekuatan Xiao Zi hanya bisa memenjarakannya sesaat, lalu ia kembali bebas. Namun meski begitu, ia dilukai oleh Gong Hong. Gong Xiang meraung, bisa dikatakan mengamuk. Setelah mengguncang Gong Hong, ia menghantamkan tangannya yang besar dan meraih tombak Hundred Bird Cao Huang. Wajah Murong Yu serius, serangannya hanya 1/10 detik lebih lambat, tetapi ia tidak bisa menembus tubuh Gong Xiang begitu saja. Auzu.com Jika ia menusuk dengan satu tembakan, Gong Xiang akan terluka parah bahkan jika ia tidak mati. Bagaimanapun, tombak Hundred Bird Cao Huang mengandung api yin dan yang. Tertawa. Pukulan marah Gong Xiang jauh lebih cepat daripada kecepatan serangan Murong Yu, dan ia menangkap tombak Hundred Bird Cao Huang dengan satu tangan. Namun, saat ia meraih tombak Hundred Bird Cao Huang, tangannya langsung terbakar oleh api yin dan yang. Melihat ini, Gong Xiang terkejut, tetapi Murong Yu sangat gembira. Api yin dan yang juga efektif untuk yang kuat di alam peri. Dengan cara ini, Murong Yu lebih percaya diri untuk membunuhnya. Begitu sosoknya bergetar, Gong Xiang mundur dengan keras, menghancurkan tembok gunung umum. Namun, yang mengejutkan Gong Xiang adalah kecepatannya jauh dari puncaknya. Bahkan ketika dia bergerak, dia menemukan bahwa kecepatannya sangat terhalang. Meskipun kekuatan Xiao Zi tidak dapat terus memenjarakan Gong Xiang, itu lebih dari cukup untuk memengaruhi kecepatannya. Bunuh! Murong Yu meraung, kekuatannya meningkat hingga batasnya, dan dia menusuk Gong Xiang lagi. Pada saat yang sama, kesedihan merah muda bergegas keluar dengan gila seperti lautan badai, menenggelamkan gua. Itu kamu, aku membunuhmu. Pada saat ini, Gong Xiang akhirnya mengenali Murong Yu, dan setelah mengenali Murong Yu, dia bahkan lebih marah. Ledakan, kekuatan horor meletus darinya dan langsung terbang ke langit. Di bawah dampak kekuatannya yang mengerikan, seluruh gua dan bahkan beberapa gunung di dekatnya langsung terguncang menjadi debu. Bunuh! Pada saat ini, Gong Hong juga bergegas, melancarkan serangan terkuat, mencekik Gong Xiang. Gong Hong, kau memakan sesuatu di dalam dan luar, hari ini aku akan membunuh kalian semua. Bunuh kalian semua! Gong Xiang berteriak dengan panik, dan gelombang kengerian meletus terus-menerus, menghancurkan kehampaan di dekatnya. Dan dia langsung memusnahkan Xiang Murong Yu. Murong Yu telah bergegas keluar dari dunia Hetu Luoshu, dan pada saat yang sama, dia mengorbankan Hetu Luoshu dan menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, Qiankun Yin Yang Ding juga telah dikorbankan olehnya, membawa kekuatan yang mengerikan dan api yin yang untuk secara langsung menekan Xiang Gong Xiang. Bertanyalah pada surga dengan marah. Murong Yu mengangkat Dou Zijue hingga ekstrim, kekuatan tempurnya langsung melonjak, mencapai kekuatan Raja Abadi dalam satu gerakan. Aku melihat raungan marah di dalam hatinya, dan dia menggunakan seni tombak tanya jawab tipe 1. Gong Xiang jelas sangat marah dan tidak memiliki gerakan menyerang. Dia hanya mengulurkan tangannya yang besar, menutupi dunia, menutupi langit dan matahari, dan menembak Murong Yu dengan ganas. Ekspresi Murong Yu tiba-tiba berubah. Bahkan jika kekuatannya ditingkatkan menjadi kekuatan Raja Abadi, pukulan marah Gong Xiang adalah Kaisar Abadi setengah langkah. Meskipun dia telah terluka, serangannya mungkin tidak mencapai alam Kaisar Abadi setengah langkah, tetapi dia pasti memiliki kekuatan tahap akhir Kaisar Abadi. Bahkan jika Murong Yu memiliki tubuh Hetu Luoshu, dia tidak dapat menghentikan serangannya. 10 penjuru tidak terkalahkan. Murong Yu meraung di dalam hatinya dan menggunakan gerakan bertahan dalam kitab suci Xuanwu. Boom! Gong Xiang menamparkan keras Murong Yu dengan telapak tangannya. Embusan. Murong Yu menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya hampir hancur. Dan dia bahkan tertembak jauh ke dalam tanah. Jika bukan karena Hetu Luoshu dan jurus pamungkas Sifang Invincible, Murong Yu pasti sudah terbunuh langsung oleh kota itu. Namun, meski begitu, Murong Yu hampir saja dihajar hingga menjadi debu. Meridian di tubuhnya hampir putus, dan banyak tulang yang langsung hancur. Kekuatan hidup mulai mengalir keluar dengan panik, dengan cepat memperbaiki tubuh Murong Yu yang terluka. Melihat bahwa dia tidak bisa membunuh Murong Yu dengan satu tamparan, Gong Xiang menjadi marah. Ketika dia ingin bergerak, dia menemukan bahwa alam semesta Yin dan Yang Ding seperti gunung yang ditekan.
Gong Xiang menjadi marah dan menghantamnya dengan sebuah pukulan. Ledakan, Yin dan Yang meledak dengan dahsyat, langsung membakar tangan besar Gong Xiang. Pada saat yang sama, api Yin dan Yang yang tak terhitung jumlahnya membanjiri dirinya. Gong Xiang merasa ngeri, dan mengguncang tubuhnya sebelum mundur dengan keras. Gong Xiang, mati. Pada saat ini, Gong Hong kebetulan bergegas, meraung, dan meninju Gong Xiang. Pengkhianat, mati. Gong Xiang meraung, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan dia berlari langsung ke Gong Hong. Pada saat yang sama, kekuatan di tubuhnya beredar dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi tangannya yang hancur untuk pulih. Kemudian, dia mengulurkan kedua tangannya dan mencengkeram Gong Hong dengan ganas, ingin mencabik-cabiknya. Engah! Gong Hong memukul tubuh Gong Xiang dengan tinjunya. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua benar-benar tidak kecil, tinjunya patah dalam sekejap, dan kemudian seluruh tubuhnya dipukul oleh Gong Xiang. Seteguk darah keluar dengan ganas, dan tubuh Gong Hong langsung hancur. Mati! Gong Xiang berteriak keras, mengulurkan tangannya yang besar, merobek kekosongan, dan dengan cepat meraih kepala Gong Hong yang telah terhantam ke tubuhnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga dunia telah berubah. Wajah Gong Hong tiba-tiba berubah, dan dia segera membuka kecepatannya dan mundur dengan keras ke belakang. Dengan kekuatannya, jika telapak tangan Gong Xiang ditampar di kepalanya, dia pasti akan mati. Namun, kecepatan Gong Hong lebih cepat, dan kecepatan Gong Xiang lebih cepat. Tangan besar itu menjulur dan muncul tepat di atas kepala Gong Hong di kehampaan, mengunci Gong Hong dan dengan cepat mengambilnya. Gong Hong terkejut, mendesah dalam hatinya, tahu bahwa dia bukan tandingan serangan Gong Xiang. Lagi pula, dengan kekuatannya, sangat sulit untuk menghindari serangan Kaisar Abadi setengah langkah Gong Xiang. Namun, tepat ketika Gong Hong menutup matanya dan mati, dia tiba-tiba melihat gerakan Gong Xiang lamban. Gong Hong segera sangat gembira, sosoknya berkedip, memanfaatkan kesempatan sesaat ini, dia mundur dengan keras. Saat Gong Hong mau mundur, tangan besar Gong Xiang sudah ditepuk. Ledakan. Setelah suara keras itu, semua gunung dalam radius ribuan mil langsung hancur oleh kekuatan Gong Xiang. Bahkan jika Gong Hong yang mundur dengan keras, darah disemprotkan dengan keras oleh kekuatan yang mengerikan ini, dan tubuh yang telah dihancurkan hampir hancur. Namun, bagaimanapun, dia juga lolos dari serangan langsung Gong Xiang, menghindari kematian. Pada saat ini, Gong Hong melihat Gong Xiang dengan jelas, dan kemudian menjadi jelas mengapa serangan Gong Xiang tiba-tiba berhenti sejenak. Karena, dia melihat wajah Gong Xiang saat ini merah, seolah-olah darah mengalir. Matanya yang awalnya jernih dan membunuh, tetapi sekarang juga kabur, bersinar dengan keinginan. Kematian merah muda Gong Xiang akhirnya pecah. Justru karena episode ini, serangan Gong Xiang berhenti sejenak. Setelah serangan dengan kekuatan penuh, jika tidak ada kejantanan pria dan harmoni yang, kecuali Murong Yu mengambil tindakan, atau pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat membantu, Gong Xiang pasti akan mati. Gong Xiang ingin menemukan seorang wanita. Murong Yu tidak akan pernah mengizinkannya meninggalkan Gunung Fengtian. Dan bahkan lebih mustahil baginya untuk menyelamatkan Gong Xiang. Adapun yang lebih kuat dan berkuasa untuk datang menyelamatkan, itu tidak mungkin. Karena tidak banyak orang seperti itu bahkan di surga, apalagi dunia abadi. Tanyakan dengan marah ke langit. Segel roda Donkey Kong. Segel singa luar. Murong Yu bergegas maju lagi, meledakkan gelombang kekuatan yang mengerikan ke arah Gong Xiang. Namun, Murong Yu tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak dapat membunuh Gong Xiang sama sekali, dan mustahil untuk melukainya secara serius. Jika ingin membunuh Gong Xiang, Anda hanya bisa mengandalkan api Yin dan Yang. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini terlalu jauh dari Gong Xiang. Ledakan. Kuali Yin Yang Qiankun membawa api Yin dan Yang yang mengerikan, memusnahkan kehampaan, dan menekan Gong Xiang dengan keras. Ribuan kekuatan menyerang Gong Xiang pada saat yang sama. Gong Xiang tidak peduli dengan segel singa luar atau segel roda Donkey Kong. Namun, untuk tombak Cao Huang 100 burung dan kuali Yin Yang Qiankun, terutama kuali Yin Yang Qiankun, yang membungkus api Yin dan Yang, memberi Gong Xiang ancaman kematian. Oleh karena itu, Gong Xiang secara naluriah menembak pertahanan. Mungkin mengetahui bahwa kesedihan merah mudanya telah terjadi,
sosok Gong Xiang terus berkedip, dan setelah menghindari serangan Kuali Yin Yang Qiankun dan Murong Yu, dia terbang menuju kejauhan. Kemana harus melarikan diri? Murong Yu sangat marah dan mengejarnya. Pada saat ini, Gong Hong juga membunuhnya. Meskipun ada celah besar antara kekuatannya dan Gong Xiang, masih mungkin untuk memblokir Gong Xiang sedikit. Ledakan. Kedua belah pihak saling serang, Gong Hong menjerit, dan seluruh tubuhnya terkejut dan terlempar keluar. Namun, sosok Gong Xiang juga berhenti karena hal ini. Pada saat ini, Kuali Yin Yang Qiankun telah berubah menjadi gunung, dan ditekan dengan keras. Gong Xiang meraung, dan melepaskan kekuatan yang mengerikan untuk meledak ke arah Kuali Yin Yang Qiankun, tetapi dia tidak tinggal, tetapi terbang ke kejauhan. Dia tahu kengerian Kuali Yin Yang semesta, terutama api Yin Yang itu, yang memberinya napas kematian yang sangat kuat. Engah, kekuatan Gong Xiang telah dibakar oleh api Yin Yang sebelum mendekati Kuali Yin Yang semesta. Namun, Kuali Yin Yang Qiankun yang berada di bawah kendali pembunuhan itu sama sekali tidak menekan Gong Xiang. Kekuatan Murong Yu masih terlalu lemah, bahkan jika dia mengorbankan Kuali Yin Yang semesta, kecepatannya masih belum secepat Gong Xiang. Meskipun api Yin yang dapat membunuh Gong Xiang, itu terbatas pada kecepatan Murong Yu dan tidak dapat mengimbanginya. Sekarang, jika Murong Yu ingin membunuh Gong Xiang dengan cepat, ada cara, yaitu busur Qiankun dan anak panah pengguncang langit. Namun, setelah kejadian terakhir, Murong Yu tidak berani menggunakan busur Qiankun. Jika tidak, begitu anak panah pengguncang langit ditembakkan, dan makhluk-makhluk tua setingkat monster, Kaisar Abadi atau Yang Mulia Abadi, dibawa keluar, itu pasti akan menjadi tragedi besar. Dengan kekuatan dan kondisinya saat ini, sangat sulit untuk menarik keluar monster-monster tua itu. Terakhir kali itu karena seorang pembangkit tenaga listrik misterius yang mencoba menyelamatkannya, Murong Yu cukup beruntung untuk lolos dari hidupnya di bawah monster-monster tua itu, tetapi sekarang Murong Yu tidak pernah menyangka akan ada orang kuat yang akan menyelamatkannya. Auzu.com. Bahkan Murong Yu masih merasa bahwa para kaisar abadi yang meraih panah pengguncang langit hari itu, atau para kaisar abadi, jauh melampaui kekuatan para kaisar abadi seperti Sang Guanbo. Mereka jauh lebih kuat daripada kaisar abadi setingkat Sang Guanbo. Oleh karena itu, jika tidak perlu, Murong Yu tidak akan lagi menggunakan busur Qiankun. Kecuali jika dia memiliki kekuatan yang cukup. Gong Xiang harus mati. Sekarang kita hanya perlu menghentikannya pergi. Kesedihan merah muda telah terjadi, dan dia pasti akan mati. Ini hanya masalah waktu. Murong Yu mengerang dalam hatinya, mengabaikan serangan lainnya, dan mulai mengendalikan Kuali Yin Yang semesta dengan seluruh kekuatannya. Kota itu membunuh Gong Xiang. Gong Hong juga terus memainkan gelombang kekuatan untuk mencegah Gong Xiang pergi. Gong Hong, kamu memakan sesuatu di dalam dan luar, kamu mati. Bahkan jika aku mati hari ini, kamu pasti akan mati, dan Sekte Iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun Gong Xiang bingung oleh nafsu, dia sangat senang dengan Murong. Kebencian Yu dan Gong Hong melampaui segalanya. Oleh karena itu, bahkan jika kesedihan merah muda meletus, dia terus-menerus meraung dengan getir. Gong Hong mengerang dan tidak berkata apa-apa, tetapi terus memainkan kekuatan di kejauhan, melibatkan Gong Xiang. Tetapi Murong Yu mencibir, Gong Xiang, kamu akan mati, keluarga istana juga akan hancur, dan Sekte Iblis pada akhirnya akan dimusnahkan dalam sungai sejarah yang panjang. Aku pasti akan memusnahkan Sekte Iblis dalam kehidupan ini. Gong Xiang tertawa keras, ini pasti sebuah fantasi. Bahkan jika Murong Yu adalah murid dari salah satu dari 3 raksasa, Sekte Suci atau Istana Abadi, dia tidak memiliki kemampuan itu. Bahkan para penguasa gerbang suci dan istana abadi tidak memiliki kemampuan ini. Karena itu adalah salah satu raksasa, itu tidak dapat dihancurkan jika kamu ingin menghancurkannya. Bahkan jika mereka mampu menghancurkan Sekte Iblis, mereka akan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Namun, sangat disayangkan kamu tidak dapat melihat hari itu, kata Murong Yu ringan. Kesedihan merah muda yang tak berujung dengan cepat membanjiri masa lalu. Apa? Kesedihan merah muda terus-menerus merasuki tubuh Gong Xiang, terus-menerus menyerang jiwanya, dan akhirnya, jejak terakhir kewarasan Gong Xiang menghilang. Pada saat ini, jika Murong Yu atau Gong Hong dapat melihat jiwa Gong Xiang,
mereka seharusnya telah menemukan bahwa seluruh jiwa Gong Xiang berwarna merah darah, dan bahkan jiwanya sudah mulai terbakar. Gong Xiang tidak jauh dari kematian. Murong Yu mengendalikan alam semesta Yin Yang Ding dan terus membunuhnya, dan kemudian dia bahkan mengumpulkan Gong Hongji ke dalam Hetu Luoshu. Setelah memainkan kekuatan untuk menstabilkan cedera Gong Hong, Murong Yu terus menyerang Xiang Gong Xiang. Kesedihan merah muda pecah, jiwa Gong Xiang hampir terbakar. Dia tidak punya alasan, satu-satunya yang dia miliki adalah nafsu. Dia tiba-tiba perlu melampiaskan keinginannya, karena keinginan itu akan meledakkannya. Gong Xiang menyerah untuk melarikan diri, dan tiba-tiba berbalik, menatap Murong Yu dengan cahaya merah di matanya. Murong Yu terbiasa dengan tatapan seperti ini, itu adalah tatapan yang menatap orang yang melampiaskannya setelah terkena afrodisiak. Yang mana? Gong Xiang tidak melarikan diri, tetapi bergegas menuju Murong Yu. Dalam perjalanan, dia juga membuat suara, minum, dengan bentuk yang menakutkan dan penampilan yang gila. Murong Yu terkejut, karena kecepatan Gong Xiang begitu cepat, dia bergegas di depannya sebelum dia bisa bereaksi. Dan tangan besar Gong Xiang langsung meraih Murong Yu. Tampaknya dia tidak mencoba membunuh Murong Yu, tetapi untuk menangkap Murong Yu dan meledakkan krisannya. Tertawa, Murong Yu tidak punya waktu untuk mengingat Qian Kun Yin Yang Ding, jadi dia hanya bisa menusuknya. Pada saat yang sama, dia mengguncang sosoknya dan menghilang di tempat. Ini sangat banyak sehingga Gong Xiang tidak membunuh hati Murong Yu, jika tidak, kekuatannya yang mengerikan meledak dan menghancurkan kehampaan, Murong Yu tidak bisa memasuki Hetu Luoshu sama sekali. Apa? Melihat Murong Yu menghilang tiba-tiba, Gong Xiang mengeluarkan raungan marah, dan pada saat yang sama, pikiran ilahi yang sangat besar melarikan diri dan mulai mencari Murong Yu, tetapi bagaimana dia bisa menemukannya di dunia Hetu Luoshu Murong Yu. Tiba-tiba, mata Gong Xiang menyala, dan sosoknya berkedip sebelum menghilang di tempat. Awalnya Murong Yu ingin mencegah Gong Xiang melarikan diri, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghentikannya kali ini. Hanya mengikuti. Gunung Fengtian berada 100.000 mil jauhnya dari tempat Murong Yu dan keduanya berada. Seekor hewan babi merangkak keluar dari gua sambil menggerutu, seolah-olah pergi mencari makan. Babi sebenarnya seperti babi di dunia biasa. Namun, binatang babi ini kuat, mencapai alam abadi surgawi, dan bahkan lebih kuat. Namun, tidak mungkin untuk mengubah bentuk manusia, dan bahkan tanpa kebijaksanaan apapun, itu masih binatang buas. Binatang babi. Melihat binatang babi itu, mata Murong Yu tiba-tiba menyala, dan ekspresi aneh melintas di wajahnya. Pada saat ini, Gong Xiang telah bergegas ke depan Zubis sebelum Murong Yu. Hanya binatang babi di alam surga, apakah itu lawan Gong Xiang? Ketika Gong Xiang melambaikan tangannya, binatang babi itu tertahan. Kemudian, tubuh Gong Xiang bergetar, dan semua pakaiannya hancur. Segera, di mata binatang babi yang ketakutan, Gong Xiang telah menggelar perang alternatif khusus antara manusia dan binatang buas. Gong Xiang memasang senjatanya dan memulai pertarungan besar melawan binatang babi itu. Pada saat ini, binatang babi itu menjerit. Namun, itu hanya alam-alam abadi surgawi, bagaimana ia bisa melepaskan diri dari penjara Gong Xiang, seorang kaisar abadi setengah langkah. Yang membuat binatang babi itu bingung dan sedih adalah bahwa ia ganas, tetapi jantan. Mengapa kaisar abadi setengah langkah ini masuk ke dalamnya? Bahkan jika kaisar abadi ini begitu maskulin, targetnya bukanlah binatang babi ini. Aku diperkuat oleh manusia yang kuat. Binatang babi itu menangis terseduh-seduh di dalam hatinya, dan dia malu untuk mati. Kesedihan merah muda pecah sepenuhnya. Gong Xiang hanya memiliki asteris di dalam hatinya saat ini. Setelah menemukan binatang babi untuk melampiaskannya, ia menjadi seperti badai, sangat kuat. Boom! Meskipun binatang babi itu adalah alam abadi surgawi, bagaimana ia bisa menahan amukan kaisar abadi setengah langkah Gong Xiang? Dalam waktu kurang dari setengah hari, binatang babi itu menjerit sangat keras, dan kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pada saat ini, binatang buas babi itu tidak hanya meledakkan krisannya, tetapi juga tubuh dan dagingnya. Apa? Saat binatang buas babi itu hancur berkeping-keping, Gong Xiang juga mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian, jika Murong Yu dapat melihat jiwa Gong Xiang saat ini,
dia dapat melihat bahwa jiwa Gong Xiang telah terbakar, benar-benar terbakar. Seolah-olah terbakar oleh api yin dan yang, jiwa Gong Xiang terbakar menjadi bubuk hanya dalam sekejap. Seorang pria kuat, seorang kaisar abadi setengah langkah, meninggal. Pria kuat yang terperangkap dalam kesedihan merah muda, kecuali untuk perawatan Murong Yu, atau tembakan super kuat untuk menekan, jika tidak, dia hanya dapat menyelaraskan dengan laki-laki, jika tidak, dia pasti akan mati. Meskipun Gong Xiang melampiaskannya pada binatang buas babi itu tidak berhasil, dan tidak ada rekonsiliasi laki-laki yang. Oleh karena itu, pada saat yang sama ketika binatang buas babi itu dibunuh olehnya, kesedihan merah muda juga telah mencapai puncaknya, dan jiwanya langsung terbakar. Pada saat Gong Xiang meninggal, Mozong, di atas aula tempat kristal jiwa disimpan. Dengan klik, kristal jiwa Gong Xiang langsung hancur, dan pada saat yang sama, keluarga istana dan Gong Xiang relatif dekat, dan beberapa pembangkit tenaga listrik yang meninggalkan kristal jiwa Gong Xiang juga yang pertama. Itu hancur untuk sementara waktu. Gong Xiang sudah mati. Melihat kristal jiwa Gong Xiang hancur tak terduga, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Iblis ini terkejut dan agak tidak percaya. Karena mereka tidak berpikir bahwa Kaisar Abadi setengah langkah Gong Xiang akan mati dengan mudah. Selain itu, bukankah Gong Xiang menyerang wilayah Kaisar pertama dalam retret? Mungkinkah terobosan itu gagal dan menjadi delusi? Untuk pertama kalinya, para ahli ini muncul di tempat Gong Xiang sedang mengasingkan diri. Mereka langsung masuk ke dalam, tetapi mereka tidak menemukan sosok Gong Xiang. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa itu tidak baik, Gong Xiang sudah tidak ada lagi di sini, maka sangat mungkin untuk mati. Setengah langkah Kaisar Abadi, bahkan di Sekte Iblis, dia adalah ahli tingkat atas, dan bakat Gong Xiang pasti dapat menembus ke ranah Kaisar pertama. Sekarang dia sudah mati, ini adalah kerugian besar bagi keluarga istana dan kerugian besar bagi Sekte Iblis. Apa yang sebenarnya terjadi? Para ahli istana meraung dengan ekspresi muram. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mengetahui tentang Gong Xiang yang meninggalkan Sekte Iblis. Gong Xiang meninggalkan Sekte Iblis dan terbunuh. Periksa untukku. Tidak peduli siapa itu, aku akan membuat mereka membayar 10 kali lipat harganya. Beberapa orang kuat di istana sangat marah. Seorang lelaki tua dengan wajah muram muncul di depan tempat Gong Xiang mengasingkan diri, menatap semua orang dengan wajah muram. Ketika lelaki tua ini muncul, napas dingin menyelimuti dunia, menyebabkan semua orang tanpa sadar terlibat dalam perang dingin. Mengapa Gong Xiang mati? Lelaki tua itu menatap semua orang dengan ekspresi muram, suaranya muram, dan mengandung niat membunuh yang mengerikan. Semua orang gelisah, tidak ada dari mereka yang tahu kebenaran masalah ini, dan mereka juga ingin tahu mengapa Gong Xiang meninggal. Wajah Gong Yuan sangat muram, dan hatinya bahkan lebih ingin membunuh. Dia adalah ayah Gong Xiang dan kakek Gong Xiwen. Dia sama sekali tidak peduli dengan kematian Gong Xiwen, tetapi kepada Gong Xiang, dia sangat marah. Karena Gong Xiang sudah menjadi Kaisar Abadi setengah langkah, begitu dia menerobos ke ranah Kaisar Abadi, maka mereka akan menjadi lebih kuat di keluarga istana kali ini. Mungkinkah Kaisar Gerbang Suci atau Istana Abadi membunuh Gong Xiang? Ekspresi Gong Yuan muram dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Gong Yuan tidak pernah menyangka bahwa Gong Xiang dibunuh oleh seseorang yang kekuatannya lebih rendah darinya. Itu tidak mungkin, karena dia menyembunyikan klon kekuatan di Gong Xiang. Auzu.com Begitu Anda merasa nyawa Gong Xiang dalam bahaya, klon kekuatannya akan diaktifkan. Gong Yuan adalah seorang yang kuat di level Kaisar Abadi, dan klon kekuatannya juga berada di level Kaisar Abadi. Kecuali Kaisar Abadi yang kuat itu, tidak ada yang bisa membunuh Gong Xiang. Namun, Gong Yuan tidak menyangka bahwa meskipun Gong Xiang sudah mati, klon kekuatannya tidak diaktifkan sama sekali. Karena dia tidak merasa Gong Xiang akan berbahaya. Karena hal itu secara langsung mempengaruhi jiwa Gong Xiang. Terlebih lagi, Ping Sorrow hanya membuat Gong Xiang penuh dengan erotisme, dan pada dasarnya, tidak ada ancaman sama sekali. Secara alami, klon kekuatan Miyamoto tidak dapat diaktifkan. Setelah Gong Xiang meninggal, klon kekuatannya secara alami menghilang. Ketika Gong Yuan dan yang lainnya marah dan ingin menyelidiki masalah tersebut,
Murong Yu telah menyembuhkan tubuh Gong Hong. Jiwa Gong Hong tidak terluka, tetapi hanya tubuh fisik, dan tidak ada tekanan sama sekali terhadap kekuatan hidup. Terlebih lagi, jiwa Gong Hong sudah berada di bawah kendalinya, dan dia tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Karena Gong Hong tidak akan mengungkapkan rahasia-rahasia ini. Bahkan jika seseorang memeriksa ingatannya, Murong Yu dapat segera mengetahui bahwa dia dapat membiarkan Gong Hong menghancurkan jiwanya sejak awal. Tentu saja, Murong Yu tidak akan melakukan ini ketika itu tidak perlu. Bagaimanapun, Gong Hong adalah orang kuat di alam Raja Abadi, dan kekuatannya sangat kuat. Tidak perlu bagi siapapun untuk meninggalkan bawahan yang begitu kuat. Khususnya Murong Yu masih seorang Luo Tianxiang. Gong Hong, pertama-tama kau kembali ke Feng Cheng, temukan harimau hitam, lalu salin sejumlah besar gambar di dalam slip giok, dan mulailah menyebarkannya dalam jumlah besar ke seluruh dunia peri. Murong Yu menyerahkan sepotong slip giok kepada Gong Hong, dan sekilas wajahnya menyeringai. Gong Hong mengambilnya, dan pikiran ilahi masuk ke dalam slip giok, dan kemudian wajahnya menunjukkan warna yang aneh. Tidak ada informasi dalam SPAR, hanya berbagai perilaku buruk beberapa anggota Istana Sekte Iblis setelah terperangkap dalam kesedihan merah muda. Dewa mendalam 9 surga, Raja Peri, atau dua pria yang saling berbaur dengan gila-gilaan, atau memegang pohon besar, batu raksasa itu mulai melampiaskan, dan yang paling mengejutkan adalah yang terjadi antara Gong Xiang dari Kaisar Abadi setengah langkah dan binatang buas babi. Pertarungan antara manusia dan binatang buas. Jika adegan ini menyebar di dunia peri, mereka pasti akan memberikan pukulan besar bagi keluarga istana dan Sekte Iblis. Tetapi pada saat yang sama, Murong Yu juga akan menjadi pembunuh Sekte Iblis. Tentu saja, Murong Yu tidak akan takut pada Sekte Iblis. Karena dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Sekte Iblis di dalam hatinya. Sekarang, itu hanya makanan pembuka. Gong Hong melirik Murong Yu dengan sedikit ngeri, merasa sedikit patah semangat dengan metode Murong Yu. Pergilah. Murong Yu melambaikan tangannya dan menarik Gong Hong kembali. Gong Hong mengangguk, sosoknya segera naik ke udara, dan terbang menuju Feng Cheng. Melihat Gong Hong menghilang dari pandangan, Murong Yu mencibir dan melangkah menuju sisi lain Gunung Feng Tian. Hampir dalam sehari, seluruh kota Fengzhou mulai menyiarkan isi dari Murong Yu Yujen secara berulang-ulang. Pada saat yang sama, hal yang sama juga terjadi di beberapa negara bagian besar di dekat Toyosu. Pada saat yang sama, gambar-gambar ini menyebar dengan cepat di dalam dunia peri. Tiba-tiba, dunia peri terguncang oleh ini. Hei, tahukah kamu, Mozong, salah satu dari 3 raksasa besar di dunia peri, ternyata melakukan percabulan seperti itu. Tidak lebih dari sekadar main-main dengan laki-laki, tetapi mereka juga menyerang binatang buas, gading. Haha, konon orang yang telah melakukan sesuatu pada binatang babi itu adalah Kaisar Abadi setengah langkah dari Sekte Iblis. Itu adalah Kaisar Abadi setengah langkah. Petik 2. Apakah 3 raksasa di dunia peri terlihat seperti ini? Untungnya, aku tidak bergabung dengan Sekte Iblis saat itu, kalau tidak aku akan benar-benar malu dengan orang-orang ini. Melihat gambar-gambar ini, sepertinya mereka tidak mengambil inisiatif, tetapi dipaksa untuk melakukannya. Dengan kata lain, mereka diracuni dengan afrodisiak, kata seseorang. Entah memang seperti itu atau diracuni, mereka seperti ini. Kalau diracuni, racun macam apa itu? Konon katanya itu adalah Kaisar Abadi setengah langkah. Bahkan Kaisar Abadi pun bisa diracuni setengah langkah. Itu benar-benar mengerikan. Sebenarnya, pernahkah kau berpikir siapa yang meracuninya? Pihak lain adalah Sekte Iblis. Mungkinkah Sekte Suci atau Istana Abadi akan menentang lawan Sekte Iblis? Dalam waktu singkat, banyak negara besar di dunia peri menyiarkan gambar-gambar gratis ini, dan berbagai diskusi terus menyebar. Tidak peduli apapun jenisnya, itu hanya merugikan Sekte Iblis. Tidak hanya keluarga istana, tetapi juga seluruh Sekte Iblis. Boom! Miyamoto menamparkan kasus di depannya hingga berkeping-keping, dan bahkan gambar-gambar di depannya hancur berkeping-keping. Siapa sih itu? Coba lihat. Itu harus diselidiki secara menyeluruh, aku akan membuatnya lebih buruk daripada mati. Gong Yuan terus meraung, sangat marah. Melakukan hal semacam ini dengan Gong Xiang secara tertutup bukan hanya merupakan penghinaan bagi Gong Xiang, Kaisar Abadi setengah langkah,
tetapi juga penghinaan bagi keluarga istana, dan penghinaan bagi Sekte Iblis. Pada saat ini, pada saat yang sama ketika Gong Yuan marah, para pejabat senior keluarga istana, dan bahkan para pejabat senior Sekte Iblis, telah mengetahui masalah tersebut. Setelah menonton gambar-gambar ini, wajah para anggota senior Sekte Iblis tiba-tiba berubah menjadi biru. Ini benar-benar tidak masuk akal. Para anggota tingkat tinggi Sekte Iblis sangat marah. Gong Yuan, kau segera cari tahu sekarang, dan cepat hancurkan semua gambar ini. Pada saat yang sama, kau harus menemukan orang yang membunuh Gong Xiang, tidak peduli siapa pihak lainnya, bahkan jika itu dari gerbang suci atau istana abadi, bunuh semuanya untukku. Seorang tetua dari Sekte Iblis berkata kepada Gong Yuan dengan wajah besi. Gong Yuan segera menerima perintah itu, dan kemudian meninggalkan Sekte Iblis bersama tuan dari Sekte Iblis. Pada saat yang sama, para tetua dan pelindung dari Sekte Iblis juga mulai bergerak.